Oke, halo semuanya. Balik lagi di Vincent Podcast. Nah, bintang tamu kali ini adalah salah satu dosen hits di salah satu universitas di Jakarta. Oke, bisa perkenalan diri, kok? Halo semuanya, halo Vincent juga. Oke, perkenalkan nama saya ini Regi Surya. Saya ada akun TikTok sebenarnya namanya Koko Dosen. Jadi mungkin beberapa kali kalau suka muncul di FYP ya itu saya. Saya ini merupakan dosen di Universitas Bina Nusantara, jurusan Teknologi Pangan. Nah, memang S1 saya waktu itu di Institut Pertanian Bogor dengan jurusan yang sama. Lalu S2 dan S3 saya kebetulan dari Prancis, dari Université de Toulouse. Dan saya mulai ngajar di Indonesia tahun 2019. Itu aja kayaknya, Vincent. Oke. Itu kayaknya udah menjawab beberapa list pertanyaan yang udah dibuat kok. Wah, lumayan dong ya. Bisa hemat waktu. Oke. Em, Tadi di universitas mana kok? Di Bina Nusantara. Biasa disingkat BINUS ya Oke. mungkin. Di Malang juga ada tuh, Vince. Iya, iya, iya. Di Malang juga ada. Nah, yang mau dikulik hari ini adalah yang pertama ada dua. Yang pertama tentang gimana sih Koko perjalanannya bisa jadi dosen gitu kan. Karena sekarang kayak anak muda itu banyak banget yang pikirannya itu kan bisnis gitu ya, cuan. Banget. Sama Jarang jadi banget. content creator sekarang. Iya banget. Ya benar. Yang kedua itu, sejak pandemi itu kayaknya banyak banget konten creator yang bermunculan gitu ya kayak. Nah, pertanyaannya kenapa sih awal mulanya mau jadi dosen gitu? Emang dari dulu udah kepingin atau terjebak? Kalau saya sih pribadi emang dari dulu udah kepingin ya, Vince. Hmm, Karena memang waktu dari kecil, lulus SMA aja saya sempat jadi guru les tuh. Sempat jadi guru les untuk matematika, kimia, fisika beberapa tahun. Sembari kuliah. Jadi sembari lumayan nih dapat uang saku ya dari mengajar les-lesan ini. Nah setelah itu juga ketika kuliah saya juga sering menjadi asisten dosen, juga menjadi asisten praktikum. Jadi memang dari dulu passionnya udah ngajar gitu. Dan saya juga merasa mengajar ini merupakan kelebihan saya gitu, yang ingin saya bagikan ke orang-orang lain. Nah, setelah itu kebetulan saya dapat uh, apa namanya rezeki juga ya, dapat rezeki untuk lanjut ke S2 di luar negeri. Nah, itu memang salah satu cita-cita saya. Jadi saya nggak nolak. Dan setelah itu lanjut S3. Nah, selama perjalanan ini di S2 dan S3 saya juga dapat kesempatan untuk mengajar. Nah, jadi intinya memang kenapa jadi dosennya? Karena memang salah satu passionnya mengajar ya. yes Seperti ya. itu sih. Jadi dan kebetulan ada juga kesempatan dan memang saya juga nggak menyalahkan ada mahasiswa yang apa namanya pingin cuan gitu ya atau jadi apa namanya entrepreneur gitu, jadi pengusaha Ya, nggak masalah. Saya ngerasa di dunia ini kita ada tempatnya masing-masing gitu, nggak akan benar. kekurangan lah. Kita nggak akan kekurangan pengusaha, nggak akan kekurangan dosen juga. Tapi harapannya ya di antara anak muda itu ada yang mau jadi dosen ya. Seperti itu sih Iya. Vincent. Oke. Nah, tadi kuliahnya S2 sama S3-nya kan di luar negeri ya kok. Itu di mana Betul. kok? Saya S2 dan S3 di Toulouse, di kota selatan Prancis. Mungkin terkenalnya sama Airbus nih. Pabrik Airbus Hmm, di sana. banyak lihat pesawat-pesawat gitu ya kayak. Banyak lihat pesawat, suka lihat tuh ya. Waktu itu tinggalnya memang tidak terlalu jauh dari airport, jadi suka banyak tuh pesawat-pesawat yang lewat. Kayaknya buat percobaan ya, kayaknya ya, percobaan terbang dan lain-lain. Lumayan. Hmm. Nah, pas mau S2 sama S3 di Prancis tadi aku ya, itu Betul. apply-nya gimana kok? Beasiswa atau biaya sendiri? Waktu itu saya kebetulan S2 dan S3 beasiswa. Nah, kalau S2 itu kebetulan waktu itu ada beasiswa Prancis namanya BGF. Itu Bourse du Gouvernement Français. Artinya adalah beasiswa dari pemerintah Prancis. Nah, itu kalau saya dapat tahun 2011. Nah, itu kebetulan waktu itu adalah yang terakhir. Setelah itu sempat absen berapa lama dan saya dengar akhir-akhir ini muncul lagi sekarang nih BGF ini. Hmm. Kemudian dari S2 sampai S3 saya juga dapat beasiswa dari Kementerian Pendidikan di Perancis juga. Jadi lewat proses seleksi di sana yang lumayan bikin deg-degan juga ya. Dan waktu itu cerita uniknya adalah ketika selesai S2 mau ke S3 ini, saya tuh udah siap pulang gitu loh. Udah beli tiket pulang. Nah, Hmm. nah sekitar 1 minggu sebelum pulang ini, saya ikutan nih S3.
ikutan apa namanya seleksinya. Tapi waktu itu benar-benar nggak pede kan karena kalau nggak salah itu yang dipilih itu sekitar 63 kandidat. Nah, untuk dari 63 itu yang diambil cuma 10 gitu. Pas saya lihat, saya agak nggak pede gitu. Tapi ya ikut-ikutan aja dan ya puji Tuhan memang udah jalannya, udah rezekinya ya dapat juga. Seperti itu sih. Wah, itu cara apply-nya gimana kok? Kalau untuk S2 memang Beasiswa? dibuka. Memang kalau kita tahu kan, kamu juga waktu itu S2 di luar negeri ya, Vince ya? Ya, Ya benar. kan? Nah, S2 itu memang banyak sekali ya, banyak sekali peluang untuk beasiswa. Ada beberapa kerjasama bilateral, misalnya Indonesia dengan negara lain, itu sering sekali membuka. Misalnya ya dengan Jepang, gitu ya, dengan Korea, pokoknya setiap tahun pasti ada. Dan bahkan di Indonesia sendiri pun ada beasiswa LPDP misalnya, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan, Hmm, beasiswanya Ibu Sri Mulyani gitu ya. Itu juga ya. banyak yang dapat. Ada juga beasiswa dikti, pendidikan tinggi juga menyekolahkan dosen-dosennya supaya dapat memperoleh gelar S3 misalnya. Nah, eh, peluang itu sangat terbuka lebar, terutama untuk mahasiswa yang lulus dari S1. Memang untuk S1 untuk luar negeri agak sulit ya mencarinya. Bukan tidak ada, Hmm. tapi lebih sulit. Tapi kalau untuk S2 banyak sekali peluang yang ada. Jadi ya dipelajari aja, tinggal dipelajari beasiswa yang kita tertarik di beasiswa mana, kita lihat persyaratannya apa, diusahakan ya seperti itu. Tapi memang dari semua beasiswa ini yang terpenting adalah salah satunya kemampuan bahasa Inggris ya. Itu selalu ditanyakan di mana-mana, entah TOEFL atau Hmm. IELTS. Oke. Nah, itu untuk mendaftar apply syaratnya apa aja kok? Syaratnya secara umum beasiswa sih isinya mirip-mirip ya. Jadi sebenarnya Hmm. tergantung beasiswanya sendiri, tapi secara umum ya pasti kan butuh yang pertama letter of LOA ya atau letter of accept. Nah ini surat yang membuktikan bahwa kita sudah terima dulu di perguruan tinggi yang dituju di luar negeri. Ini sebenarnya dapatnya tidak terlalu susah, tapi kita harus dalam tanda kutip SD gitu ya, sok kenal sok dekat dengan kaprodi di sana. Jadi misalkan di sana tuh di websitenya udah banyak sekali. Lalu yang perlu kita lakukan adalah kita mengungkapkan ketertarikan kita untuk melanjutkan studi di sana. Kita juga bilang bahwa dalam saat ini kita juga ingin apply beasiswa, di mana LOA-nya ini dibutuhkan sebagai syarat. Nah itu biasanya mereka akan menerima dengan tangan terbuka. Biasanya kita diminta CV seperti itu sih. Jadi yang pertama LOA, yang kedua adalah biasanya itu ya sertifikat bahasa Inggris. Karena itu memang sebaiknya kita bisa meningkatkan kemampuan bahasa Inggris ya. Selain sertifikat bahasa Inggris, kalau negaranya bukan Inggris, maka sertifikat bahasa negara tersebut juga tentunya menarik ya dan bisa menjadi nilai tambah untuk kita. Selain itu Hmm. apa lagi ya? Selain LOA itu ya, rencana karir ke depannya, ya Oh kan? ya. Nah, Hmm. biasa diminta itu sih, tiga itu. Mungkin ada yang kelupaan ya? Ada lagi nggak, Vince? Yang saya ingat itu Ini aja sih. biasanya surat rekomendasi biasanya kok. Oh iya betul lah, itu penting banget. Rekomendasi dari dosen satu-satu ya. Atau kalau sedang Ya. bekerja dari atasan. Iya, biasanya itu. Tapi mungkin selain itu si formulir juga ya. Ada beberapa hal lainnya, tapi intinya ya itu aja sih. Hmm. Berarti kok sebelum ke Prancis itu udah punya sertifikasi bahasa Prancis kok. Belum. Nah, waktu itu kebetulan saya ambil S2-nya itu tahun pertama bahasa Inggris. Jadi kalau di Perancis ini bentuknya unik karena tahun pertama master dan tahun kedua master ini dijual terpisah gitu. Nah, waktu itu adalah tahun 2011 adalah tahun terakhir di mana kita bisa ke Perancis tanpa punya sertifikat bahasa. Tahun 2012 udah wajib semuanya. Oh, oke. Nah, di sana perkuliahannya bahasa pengantarnya apa kok? Waktu tahun pertama master saya pakai bahasa Inggris, mulai tahun kedua saya udah mulai berani ini pakai bahasa Perancis ya, pakai bahasa Perancis jadinya. Wow, keren. Hmm? Ma- Ya begitulah. Pokoknya saya yakin kalau kita dilempar di satu negara, ya pasti lama-lama bisa bahasa itu juga sih. Sulit apapun bahasanya. Oke. Mahasiswanya digabung nggak, Bang? Yang internasional sendiri atau gabung sama mahasiswa Perancisnya? Eh, Kadang digabung, kadang dipisah. Karena kan memang eh, pembelajaran ini kan dalam bahasa, kalau mahasiswa internasional dalam bahasa Inggris gitu ya. Tapi Mhm. ada juga beberapa mahasiswa internasional yang pakai bahasa Perancis. Jadi pembagiannya bukan berdasarkan internasional dan lokal sih, tapi lebih ke pilih bahasa yang mana seperti itu.
Tapi dalam berbagai kegiatan perkuliahan itu biasa digabung. Contohnya praktikum. Saya ingat banget waktu itu lagi bikin wine, itu bareng tuh. Jadi semuanya ketemu. Sekali ketemu bisa sampai 300-400 mahasiswa, seru banget. Hmm, oke. Nah, terus setelah lulus S3 gitu kok, langsung ini daftar jadi dosen kok. Setelah S3 itu, ketika S3 sebenarnya saya sempat jadi asisten dosen ya di Perancis Hmm. ya. Asisten dosen ngajar di beberapa program studi. Nah, setelah itu, setelah lulus S3, saya menjadi asisten peneliti dulu sekitar 1 tahun, mengajar sekitar 1 tahun, mengajar untuk anak-anak tahun pertama yang jurusan kesehatan. Jadi di sana itu kalau mau jadi dokter atau suster, dokter gigi, kiroprakter gitu ya, semuanya itu eh, harus mempelajari kesehatan di tahun pertama secara umum. Kemudian di tahun keduanya baru ada ujian lulusan. Nah, waktu saya sempat jadi dosen untuk namanya. Dan juga melatih Hmm. mahasiswa-mahasiswa yang ingin penjurusan tahun kedua. Karena memang seperti di Indonesia aja ya, kedokteran ini masih merupakan yang favorit gitu. Yang kedua ini topik yang kedua tentang ini kok, content creator. Nah, kan mungkin ya banyak yang tahu ya harusnya ya kan followernya udah banyak banget nih kok di TikTok. Gua lah followernya masih 10 ribuan. Belum Banyak jadi banget. itulah. Ini idenya buat TikTok itu sejak kapan kok? Ide buat TikTok tuh sebenarnya saya ini agak telat masuk TikTok ya. Karena saya masuknya ini mulai akhir Juli 2021 gitu. Jadi sebenarnya intinya iseng-iseng gitu loh. Sekarang kan uh, anak-anak tuh nanyanya udah bukan lagi Facebooknya apa. Dulu kan Facebook apa gitu kan. Lalu berubah jadi Instagramnya apa. Nah, sekarang kadang-kadang tuh nanya TikToknya apa gitu. Saya tuh jadi iseng, apa sih TikTok itu? Saya ngeliat kok lucu gitu ya. Karena selain daripada konten yang isinya lucu-lucuan aja, tapi ternyata juga ada pengetahuannya. Jadi mulai dari saat itu saya Ya. memang aslinya itu ya suka tampil juga ya, jadinya ya udah coba bikin-bikin. Nah, awalnya pas membuatnya itu sebenarnya iseng-iseng dan isinya bukan tentang yang kedosenan ini. Nah, tapi setelah itu ada mahasiswa yang follow, ada teman-teman juga. Nah, di sana mulailah ngomong, kayaknya lebih lucu kalau kontennya ini lebih ke dunia mahasiswa dan dosen nih, kayak gitu. Jadi setelah 1 bulan kira-kira, saya baru ubah haluannya ke arah mahasiswa dan dosen sih. Jadi intinya adalah isinya lucu-lucuan aja kehidupan sekitar mahasiswa dan dosen, unek-unek saya, buah pikiran, ada yang bertanya ya saya menjawab, intinya seperti itu sih, santai. Hmm. Tapi aku ngelihatnya video koko banyak yang relate sih. Sebagai dosen sama mahasiswa itu relate banget. Ya memang kan itu ya, apa namanya, yang dirasakan saya juga sebagai seorang dosen ya, dan mahasiswa juga. Kan umurnya juga belum terlalu jauh, saya juga pernah Hmm. mahasiswa ya, itulah, pasti tahu lah. Makanya nih mahasiswa yang suka bohong-bohongin dosennya ya, dikira kita nggak tahu ya. Ya, oke. Nah, aku kan juga bikin bikin ini kok, bikin ya kayak bikin YouTube, terus TikTok sih juga sempat bikin juga. Tapi waktunya itu kayak habis gitu kok. Untuk ngurusin dosen aja kan harus ada penelitian, ada Abdimas gitu ya, terus harus masih juga koreksi dan lain sebagainya itu untuk jadi content creator itu kayaknya waktunya itu benar-benar gak ada gitu. Nah, Koko ini masih sempat bikin dan rutin gitu kan ya uploadnya. Itu cara membagi waktunya gimana kok? Pertama ini dulu ya, Vince ya, kalau TikTok ini berbeda dengan YouTube ya. Kalau YouTube itu kan berarti butuh keseriusan yang lebih tinggi ya. Jadi sebenarnya nggak bisa dibandingkan apple to apple seperti itu. Kalau YouTube mau bikin video yang beberapa menit gitu ya, 20 menit, nah itu jelas effortnya berbeda. Sedangkan TikTok yang cuma 10 detik, 15 detik. Nah, saya daripada itu sebenarnya uh, TikTok ini untuk media ekspresi diri sebenarnya. Ngilangin stres juga ya. Itu Oh, penting juga oke. ya buat ya kan. Nah, selain itu juga memang kadang-kadang juga saya juga ngerasa ini ya, kalau lagi sibuk, ini lagi zaman ujian biasanya lagi sibuk gitu ya, atau mau akreditasi itu kan sibuk banget. Nah,
intinya adalah pembagian waktu sih yang penting. Pembagian waktu dan kadang-kadang juga kalau ada ide itu saya suka catat gitu di buku seperti itu. Lalu ketika ada waktu dan ada mood juga baru direalisasikan seperti itu. Jadi kadang-kadang saya tuh Senin sampai Jumat sibuk gitu, tapi misalnya Sabtunya kebetulan ada waktu kosong, saya buat coba kontennya. Sekali buat beberapa gitu, misalnya 3 atau 4. Nanti kan postnya nggak sekaligus gitu kan. Jadi seperti itu sih. Karena kan memang post yang secara berkala ini juga penting untuk engagement ya dengan Ya, follower. benar. Seperti itu sih kalau dari saya. Itu kok dalam membuat video dan uploadnya itu dikasih ada waktu khusus gak sih kok? Misalkan aku jam segini hari ini gak mau diganggu nih, ini khusus untuk bikin konten kayak gitu. Atau ya cuma iseng aja ada ide langsung bikin gitu. Lebih ke iseng sih ya, karena memang nggak yang seperti itu, nggak yang benar-benar serius seperti itu. Saya sebenarnya media ini sebagai media sharing, ngobrol dengan orang-orang lain kayak gitu kan, juga mungkin membantu ya kalau ada yang ingin bertanya atau mengeluarkan unek-unek silakan aja kayak gitu. Jadi nggak ada sih waktu khusus yang ini misalnya jam 5 sampai jam 7 ini khusus TikTok setiap hari Sabtu tidak boleh ada ganggu, nggak yang seperti itu sih Vincent. Oke. Nah, follower gue kan udah banyak nih ya. Ya termasuk banyak kok. Banyak banget malah. Gitu. Nah, Terima kasih. Padahal ada loh melalui dosen-dosen yang sampai ada Bu Mira dari Bandung itu sampai 800 ribuan kayak gitu banyak juga loh. Nah, melalui platform TikTok ini, aku pengen sebenarnya mau nyampein pesan apa sih ke orang-orang gitu. Melalui TikTok ini sebenarnya apa yang disampaikan ya? Sebenarnya saya ingin sharing gitu kehidupan dosen dan mahasiswa. Kadang-kadang kita kan kalau lihat lucu ya, di relate banget sama kita sekarang kayak gitu. Setelah itu saya juga ingin menyemangati mahasiswa dan rekan-rekan dosen lainnya gitu. Jadi intinya ingin buat senyum aja sih. Dan lebih memperkenalkan kalau dosen-dosen itu nggak semenakutkan yang kalian pikir loh seperti itu. Bisa juga diajak berdiskusi, bisa juga menggunakan platform TikTok ini sebagai media untuk mengekspresikan diri, untuk membantu orang lain juga berdiskusi dengan mahasiswa. Lebih kayak itu sih, lebih ke sharing sebenarnya. Nah, selain itu juga saya sebenarnya ada satu akun lagi yang di TikTok ya. Jadi ada dua nih, yang Koko Dosen ini sifatnya lebih fun, menceritakan kehidupan dosen atau mahasiswa kayak gitu ya. Yang satu lagi ada saya dosen pangan. Nah, dosen pangan ini sifatnya memang lebih mendidik gitu dengan terkait karena kan memang keilmuan saya teknologi pangan ya. Jadi yang kedua ini lebih difokuskan pada yang pangan gitu. Apa sih misalnya informasi-informasi yang beredar gitu, apakah benar atau tidak, ada hoax juga, seperti itu sih. Wah, ya Sekalian keren ikut banget. Abdimas juga ya hitungannya ya. Emang bisa kok. Hmm? Emang bisa ya TikTok Wah, nggak tahu. dimasukin Abdimas. Harusnya bisa ya jadi Abdimas ya. Kan memang zaman juga udah berubah ya. Kita mungkin bisa meraih audiens audiens yang lebih luas ya dengan Luas Abdimas itu. ya, ya Misalnya benar-benar. kamu ngajarin Mandarin gitu ya. Mhm. Ya, semoga bisa ya kok. Ntar saya sampaikan kok ke dekan. Amin, 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 amin. Oke, ya memang benar banget sih kok. Jadi kayak apa ya? Kita di zaman yang sekarang digital gitu ya. Untuk masuk ke mahasiswa itu juga harus ngikutin perkembangannya mereka. Mereka sekarang bikin TikTok ya, kita edukasinya juga bisa lewat TikTok kayak gitu ya. Betul Hmm. banget. Nah, memang dunia pendidikan ini harus bisa beradaptasi ya gitu ya. Selain Hmm. kurikulumnya yang juga mengikuti perkembangan zaman, mengikuti perkembangan industri, tapi juga ya gaya-gaya dosennya juga ya, saya rasa. Dan memang pengalaman di luar negeri ini sangat membuka pikiran gitu loh. Dosen yang jauh lebih uh, terbuka dengan mahasiswanya, lebih dekat dan lebih menganggap kolega gitu. Jadi bukan yang atas dan bawah, bukan top down gitu ya, tapi Mhm. sifatnya lebih ke sharing, berbagi kayak gitu sih. Dan itu juga yang mau Hmm. saya terapkan ke ya di ke mahasiswa-mahasiswa saya yang saya ajarkan. Kayaknya pasti Koko ini dosen favorit banget di BINUS. Amin ya. Jangan ada benci juga ya gitu. Nggak tahu juga. Tapi ya I do my best gitu ya. Oke. Nah, selama bikin TikTok atau jadi content creator itu hal menarik apa sih yang bisa Koko dapetin atau ada pengalaman apa gitu? Pengalaman tertentu apa ya?
Mungkin hal menarik adalah ketika ada yang komen gitu ya. Nah, sempat ada beberapa video yang went viral gitu ya. Jadi tiba-tiba, loh kok ini tiba-tiba jadi banyak kayak gitu yang view-nya Hmm. gitu. Kadang-kadang mulai misalnya biasanya 1000-an, 2000-an, loh kok ini bisa sampai puluhan ribu, bahkan ada yang ratusan ribu kayak gitu. Yang saya pelajari satu adalah eh, di TikTok ini tidak ada yang pasti ya. Kadang-kadang ada video yang menurut kita lucu, ini lucu banget, ini pasti view-nya banyak ini loh. Atau Hmm. ada video yang kita siapkan dengan susah payah gitu. Oh ini susah payah gini nih, ini pasti nanti view-nya tinggi atau kita mengharapkan view-nya tinggi, padahal terus-terus enggak gitu loh. Tapi ada juga beberapa video yang buatnya ngasal gitu, misalnya bos ya bahkan nggak ada persiapan gitu ya, coba aja sekarang ya nggak ada retake gitu ya. Tapi Hmm. nah itu yang disukai. Nah itu jadi satu tuh yang mengajarkan saya itu tidak pasti yang seperti itu ya. Mungkin selain itu juga ada uh, faktor lainnya ya, misalnya audiensnya, waktu uploadnya. Tapi terlepas daripada itu ya mungkin saya belajar pasrah dan menyerahkan semuanya kepada yang di atas gitu ya. Karena nggak ada yang pasti. Nah, selain itu, kedua adalah yang menarik itu ketika ada yang komen, ada yang memberikan ide seperti itu. Nah, itu diskusi itu yang sangat menarik gitu. Jadi kita bisa lihat, oh di luar sana, karena kan kita universitas ini sangat beragam ya. Contoh, saya S1 kan di negeri, di Institut Pertanian Bogor. Nah, itu berbeda Hmm. sekali dengan suasana yang sekarang saya mengajar di universitas swasta. Jadi dengan membaca komen-komen tersebut ya itu ya terjembatanilah itu semuanya dan kita bisa ini yang merupakan gimana ya lebih luas dari universitas. Kalau di kampus kita yang interaksinya cuma sama mahasiswa bahkan mungkin cuma sejurusan ya, mungkin cuma satu Hmm. geng atau satu Hmm. kampus. Nah di sini lewat TikTok ini atau media sosial lainnya seluruh mahasiswa dan dosen dari perguruan manapun bergabung. Dan dari TikTok ini saya juga kenalan dengan dosen lain gitu loh dari univ-univ lain. Contohnya sama kamu juga ya. Hmm. Ya. Dan nah itu menurut saya kalau tanpa TikTok ini gimana kita bisa bertemu? Apalagi dengan kondisi pandemi seperti saat ini gitu ya, di mana semuanya ketemu ya lewat Zoom gitu ya. Kalau Hmm. acara misalnya yang lain kan kita masih bisa datang gitu ya, kenalan, saling tukeran kartu nama, tapi ya kalau dengan pandemi ini kan agak sulit gitu. Jadi ya memang lebih membuka horizon sih seperti itu. Pengalaman menariknya Hmm. kalau dari saya. Iya, ya benar kok. Di emang di pandemi ini eh, saya malah makin banyak kenal sama orang-orang kok. Karena kan Iya lewat ya, medsos ya. Salah satunya Oppo ini yang terus masuk FYP saya. waduh kebetulan itu. Untung nggak di blok, kita tahu kan, kamu tahu kan bisa not interested itu. Enggak lah kok. Keren kok, kontennya keren guys. Nanti bisa Terima ditampilin nih. kasih. Oke, terakhir kok. Apa hal yang mau disampaikan untuk mahasiswa ataupun rekan-rekan dosen yang lain? Terserah, aku mau nyampein apa. Wah, apa ya? Mungkin untuk teman rekan-rekan dosen yang lain, salam kenal ya yang pertama ya. Ya, dan untuk rekan mahasiswa mungkin saat ini yang ingin saya sampaikan ya terkait kondisi pandemi ini ya. Tapi puji Tuhan saat ini sudah mulai pulih gitu. Saya harap Mhm. ya ke depannya kita bisa belajar ya. Saya harapkan tatap muka karena memang di kampus saya ini sudah mulai ada tatap muka. Jadi ada mahasiswa yang tatap muka, ada yang daring gitu ya. Nah, itu sangat Hmm. berbeda ya. Saya juga merasakan mahasiswa juga lebih suka yang tatap muka gitu ya. Sebenarnya mahasiswa ada yang sukanya daring loh. Tapi ujiannya, mahasiswa sukanya tatap muka. Tapi ujiannya daring kayak gitu kalau mereka bilang. Oh. Karena ini ada bilang yang tatap muka dapat uang jajan dan segala macamnya ya. Jadi intinya pesan dari saya mungkin terlepas dari semua itu, terlepas dari kondisi pandemi ini, kita harus tetap semangat untuk mahasiswa terus belajar. Memang di luar sana sekarang kondisi lagi sulit, tapi kita semua pulih ya, kita pulih bersama. Saya juga ngelihat ada beberapa mahasiswa saya yang masih kesulitan mencari pekerjaan. Nah itu juga semuanya ya kita berusaha sebaik mungkin, belajar sebaik mungkin juga, dan rekan dosen kita melakukan tridharma sebaik mungkin. Gitu aja sih dari saya. Sip, keren. Oke, thank you kok buat waktunya hari ini. Sama-sama Semoga videonya Vincent. bermanfaat. Ya, Amin, amin. Terima kasih banyak semuanya ya. oke, thank you kok. Terima kasih Thank you saya selalu. semua. Yuk. Yuk.